pengen bangun nopo ngoten lho material iki. Tahun enten ngoten nggih. Niku anu mboten isu nggih tenan ngoten niku. Mboten saya itu tiyang mriki enten. Nggih barang itu ki isu ngoten ya. Jadi kinten malah kinten piyambak niki kan rencanane pengen bangun nopo pengen bangun kantor wifi. Diteri barang anu nopo bahan bangunan itu sakret. Kirang kali 12.000 til namengan. Tapi apa yang mboten rumah setunggal sakit. Ini betul mana Pak? Mboten kantor napi. Nanti. Tapi alamatnya jelas kan nggih? Jelas. Yang mriki nggih ngoten niku. Lah sing ngirimi Pak, sing ngirimi mboten pengirimnya enggak ada, tapi langsung dikirimkan kepada tempat sing lengkap ngono ya. Kados mami kula tumbas bahan bangunan ngoten nggih. Tenggene toko niku. Nami kula kan mboten dianu, paling namung dirang niki anu kinten teng pundi kan ngoten. Nggih. Lah niku tujuane sing di pas anu. Jadi saya ngerawani ngompo, mungkin kalau ratu kuning dia risih, bingung Pak, mungkin digawe kok kayak ana apa-apa ngoten. Jenenge ngoten kok kayak anu kok gelem awu ngoten kok. Lah niki sasare niku usaha niku. Tapi lah alamatnya jelas jadi niku mboten salah lho Pak. Nggih to? Lah alamatnya kene ya mboten salah. Kalau ditampil sakjane nggih mboten apa. Insyaallah pemirsa konan niki pokoknya lek duwene atine tulus Pak. Atine tulus insyaallah nggih mboten napa-napa. Tapi sosok Pak Farida niku kan terkena saene Pak. Maksudnya kan napa youtuber nek teng mriki kadang kan nek janjangan hantune Mbak Farida ngoten mboten salah. enggak salah Masalah mboten menghantui, malah bantu. Dia malah anu nulungi. Bahasane nulungi niku. Medeni, nek menghantui kan medeni. Nggih. Dan tidak merepotkan. Nek sing niku Pak tirose sampai bis dugi tirose Mbak Farida niku kuliah teng pundi niku lur sih. Bis dugi ngoten mboten. Mboten nggih. Mbak Farida niku sing nate kuliah teng Jakarta. Nggih. Terus dosen Jakarta niku dugi mriki nglamar ngoten lho. Oh. Rencanane nglamar teng mriki. Nah terus kalih Pak Lurae niku pas jaman sakmonten Pak Lurae Pak Mustafir iki. Tahun kapan Pak niku? Sekitar 30 tahunan. 30 tahun. Nggih. Sekitar 30 tahun yang lalu. Iku dosene mriki nglamar. Rencana nggih nglamar namine Mbak Farida badhe anu tanglet tau tenggene Pak Lurae ini. Terus kalih Pak Lurae disanjangi lek niku bangsa lembu tenan. Contoh-contoh Mbak Farida niku kuliah teng Jakarta nggih. Dan kuliah berarti kan bertahun-tahun Pak. Lah lek bangsa ngoten niku napa saged tuwek? Lah nggih. Nggih. Gimana Mbah kita setelah kemarin malam menghadiri petilasan atau makam Mbak Farida yang kali ini juga menghebohkan masyarakat mulai dari kuliah di Jakarta sampai dosennya pun tergila-gila dengannya. Kemudian dia juga sering membantu masyarakat mengirimkan berupa bahan-bahan bangunan, kemudian mengirimkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Namun meskipun masyarakat itu tidak mau menerima, dia tidak berhenti. Setelah kita mendatangi makamnya Mbah, itu gimana menurut Mbak Kendil? Sebenarnya menurut saya itu Mbak Farida itu hadir Mbah, tapi mungkin dia ketakutan sama Mbak Kendil sehingga dia tidak mau mewujudkan dirinya. Karena anak saya itu tidak bisa ditipu Mbak. Kalau misalkan tempatnya tenang, tempatnya aman, dia pun juga tidak rewel, bahkan juga tertawa-tertawa. Itu gimana menurutnya Mbak Kendil Mbak? Menurut saya memang sosok Farida itu tidak mudah dijumpai. Sebagai YouTuber lebih baik kita meliput apa adanya. Oke Mbak. Tidak mudah untuk meliput, untuk menemui atau memunculkan atau mewujudkan orang, mewujudkan makhluk Tuhan yang bersifat astral atau bersifat jin atau setan. Itu sangat sulit sekali. Bahkan banyak para kiai yang jaduk, banyak ulama yang jaduk, banyak tokoh agama yang jaduk, yang ahli wirid, ahli di bidang ma'rifatullah, belum tentu bisa mewujudkan yaitu makhluk astral atau jin. Banyak sekali para tokoh agama, banyak sekali tokoh-tokoh ahli bidang gaib di bidang agama yang belum tentu bisa untuk mengunci jin, harusnya tidak bisa bergerak, atau untuk mengunci jin agar jin tidak bergerak, jin ikut dengan kemampuan manusia. Sehingga saya pun juga demikian, saya mempelajari tentang gaib,
Nggih. Saya mempelajari tentang kehidupan dan kematian manusia. Saya mempelajari di alam semesta. Dan saya juga merasa tidak bisa untuk mengunci jin atau setan atau astral atau bersifat demit yang lain. Tapi kalau kita bertemu paujudan-paujudan seperti dapat dikatakan jin atau dedemit itu sering sekali. Menemukan sosok genderuwo juga pernah, menemukan sosok peri juga pernah. Diberi uang para dedemit juga sering. Iya. Tapi kita tidak bisa mengunci jin itu agar tidak bergerak atau jin harus manut dengan kita. Nggih. Adapun ada orang yang bisa mengunci jin, adapun orang yang bisa menangkap jin, ataupun ada orang yang bisa mewujudkan jin secara mendadak, Nggih. maka saya juga penuh bertanya di dalam hati. Karena saya begitu lama sekali hidup di naungan jin dan setan, termasuk saya juga pernah hidup ke sana kemari di alam semesta atau alam jagat raya atau di alam hutan-hutan. Nggih. Sehingga keberadaan jin itu bebas, jin tidak dapat dikendalikan. Tapi kalau jin dikalahkan, itu banyak sekali orang yang mampu atau orang yang bisa. Nggih. Tapi jin ditangkap atau jin ditempatkan ke salah satu media seperti botol atau seperti dimasukkan ke dalam orang lain. Itu pun saya juga penuh bertanya dan penuh dengan pertanyaan yang ada di dalam batin. Karena mengatur ciptaan Tuhan dipermainkan ke sana kemari, dipindah ke sana kemari, itu bukan kapasitas kita. Sehingga kalau penonton menonton di YouTuber, sehingga kadangkala hal jin dianggap mudah, hal jin dapat dipermainkan oleh manusia. Tapi kalau nanti kita dipertanggungjawabkan kepada pihak penonton, kalau ada sosok orang yang tidak percaya kepada praktisi, orang tidak percaya kepada YouTuber, mereka minta pertanggungjawaban, mereka minta tanda bukti dengan sah dan nyata. Mereka yang mampu bisa mengunci jin, mereka bisa mendatangkan jin, mereka yang mampu bisa mewujudkan jin. Dan nanti mereka tidak bisa membuktikan, maka mereka akan hilang ketenarannya. Mereka akan dipermalukan oleh para penonton yang lain. Kita lihat kepada para wali saja. Wali yang memiliki ilmu yang sangat tinggi sekali. Bahwa keberadaan wali, kemampuan wali, ilmu wali, perjuangan wali, mereka dari mancanegara masuk ke Indonesia dengan tidak mudah. Betapa perjuangan para wali, betapa wali memiliki kemampuan yang dahsyat sekali. Tapi belum ada kisah wali bisa mengunci jin, dan belum ada kisah wali bisa mendatangkan secara mendadak atau menangkap jin, atau belum ada kisah wali bisa mewujudkan jin secara langsung. Tapi kisah-kisah para wali yang bisa menghancurkan jin, kisah-kisah wali yang bisa menggeserkan jin, artinya menggeserkan adalah dari tempat satu dipindah ke tempat yang lain, atau dalam arti diusir, itu masih ada. Sehingga kalau kita menghadapi jin seperti itu, menghadapi astral seperti itu, kita jelas-jelas seperti bermain sesuatu yang tidak dapat kita lihat, sehingga kita sulit sekali untuk menyajikan film-film yang real. Karena jin atau setan atau demit atau genderuwo atau peri dan sebagainya bukan barang mainan. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka adalah sifat-sifat halus yang tidak dapat dilihat oleh mata. Mereka adalah yang berkuasa, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya kuasa untuk permainkan jin. Artinya mempermainkan jin, mereka dapat diundang seketika, mereka bisa dijatuhkan seketika, mereka bisa juga dinampakkan seketika, dan mereka bisa dikunci seketika, sehingga mereka seperti boneka, mereka seperti mainan, mereka seperti yaitu ciptaan-ciptaan yang sangat dan mudah untuk kita kuasai sebagai permainan kita. Sehingga dengan hal tersebut kita sudah masuk merosok atau silam sajroning yaitu kancah dunia penelusuran. Kita sudah masuk ke sana kemari, tempat gawat kemanapun. Tapi ternyata jin tidak dapat diperintahkan sewaktu-waktu. Jin akan bergerak sendiri, jin akan reaksi sendiri, jin akan marah sendiri, dan jin akan pergi sendiri, dan jin akan datang sendiri tanpa dikendalikan, yaitu dengan cara apapun. Adapun orang yang memiliki ilmu yang tinggi,
mereka adalah hanya bisa untuk mengusir jin, mereka hanya bisa untuk menjatuhkan dan mengalahkan jin, tapi mereka tidak mampu untuk mempertontonkan di layar-layar yang sudah tersedia di media sosial. Ya. Sehingga apa yang saya ucapkan, yaitu apa yang saya jalani. Kami tidak bisa mengucapkan sesuatu yang tidak saya jalani. Nggih. Karena kalau saya bercerita yang bukan saya jalani, apabila nanti ada pihak penonton yang minta pembuktian kepada kita, maka kita akan kedederan untuk menjawab. Nggih, Mbah. Tapi apabila penyajian kita seperti ini, bahwa penonton kurang puas atau tidak puas, hanya ada letikan-letikan seperti cahaya, seperti seribatan astral yang hanya cepat, kemudian tidak dapat kita diajak bicara, penonton otomatis dengan penunjukan astral kurang yakin. Iya. Tapi kita bertanggung jawab apabila ada penonton yang tidak percaya dengan penyajian kami bisa membuktikan dan kami bisa mengajak kepada penonton untuk sama-sama mengadakan penelusuran. Gitu loh. Iya, Mbah. Jadi kami membuka kepada siapapun, apabila Anda kurang percaya kepada penyajian kami, maka kami siap ditunggoni bahasanya. Ditemani. Siap ditemani, disaksikan. Iya. Jadi kita siap ditemani, ditunggoni, disaksikan, dibuktikan di tempat atau area manapun. Iya. Dicarikan nggak Iya, apa-apa, Nih. dicarikan silahkan. Bahkan kita juga pernah penelusuran pembuktian di depan Samudra yang sangat mengerikan di Iya. Pasitran Gondol Mayit. Pada waktu malam itu kita juga akan tenggelam juga. Iya. Kita sampai dimakan badai sekitar 3 meter juga pernah. Jadi kami uji nyali itu dengan mati-matian, dengan ketekatan. Iya. Kita menyajikan dengan nyawa kita, sukma kita gitu loh. Iya. Tapi kenyataannya kita yang kita saksikan ya hanya seperti itu saja gitu loh. Iya. Kita tidak bisa seperti teman yang lain yang bisa untuk memperdaya, mempermainkan, mewujudkan apapun bentuknya. Seperti hantu itu, seperti jagat boneka saja, semudah kita permainkan, mudah kita jatuhkan, mudah kita kalahkan. Kita tolak ukurnya para kiai saja, saudaraku. Iya. Kiai yang andalan, ulama yang andalan, ataupun bahkan wali pun belum ada cerita-cerita yang bisa mengunci kepada jin yang tidak bergerak. Iya. Itu tataran wali. Sehingga kita kebingungan sebagai seorang penelusur. Kenyataannya kita perang di kancah dunia penelusuran. Walaupun kita punya ilmu penarikan, walaupun kita punya ilmu untuk menghancurkan, walaupun kita untuk ada ilmu untuk beradaptasi kepada bangsa jin, tapi tetap jin tidak mau diperintah dengan kita semau sendiri. Iya. Karena mereka juga punya bela diri. Karena dia juga punya hak untuk melawan. Karena dia juga punya hak untuk menghindari atau melawan kepada makhluk lain apabila mereka akan memaksa kehendak kepada para astral atau para jin. Iya. Sehingga jin punya hak wewenang untuk menentukan sesuai dengan niat dia sendiri. Iya. Sehingga kita sulit mewujudkan apa yang seperti dikehendaki oleh penonton. Kita juga tidak memungkiri atau mungkin kurangnya kepandaian kita, kurangnya keahlian kita, atau kurangnya ilmu kita, atau mungkin kurangnya kita tidak memiliki sesuatu yang bisa mengikat jin atau setan atau dedemit. Pemirsa, kita menyangkut kepada adanya yaitu penelusuran di Desa Badal, bagaimana Kak? Badal Pandian, Mbah. Badal Pandian di kota Kediri, di kecamatan Ngadiluwi. Iya. Tentang adanya sosok Peri Farida, ya benar Pak Ria ya? Farida, Lanes. Ya, sosok Peri Mbak Farida yang sudah tenar berpuluh-puluh tahun. Iya. Bahkan orang Kediri dari masyarakat kecil sampai masyarakat besar tidak asing lagi dengan nama Mbak Farida. Iya. Bahkan mereka juga pernah kuliah di Jakarta. Mereka juga pernah mengirimkan barang mobil, barang sembako, termasuk barang-barang yang lain seperti TV yang diberikan kepada masyarakat luas. Iya. Sangat viral sekali. Namun di dalam ketenaran, keviralan Mbak Farida, sosok peri tersebut, maka kami turun di masyarakat Desa Badal menanyakan sejarahnya, bagaimanakah kejadian-kejadian Mbak Farida asal mulanya dia menjadi sosok astral yang berkeliaran atau yang bergentayangan.
berasal dari desa manakah, anaknya siapakah, bagaimana ekstrim kejadiannya, apakah mereka meninggal secara baik-baik, apakah mereka meninggal secara keji, apakah mereka meninggal secara pemerkosaan, ataukah mereka meninggal karena dibunuh orang, apakah mereka Mbak Farida meninggal karena kecelakaan. Sehingga dari apa yang saya sampaikan itu belum ada keterangan dari masyarakat yang akurat. Masyarakat banyak beropini, dari praktisi mengatakan Mbak Farida dulunya dari ini, Mbak Farida dulu dari ini tahun sekian, yaitu dia diperkosa oleh Belanda, orang tua dibunuh oleh Belanda. Ada lagi Mbak Farida itu bukan orang sini, orang Jakarta, yang kemudian Mbak Farida meninggal di kota Kediri, dimakamkan di situ. Tapi nyatanya kuburan Mbak Farida tidak ada, nyatanya keluarga Mbak Farida juga ada. Jadi di desa Badal, Kecamatan Ngatri, Kabupaten Kediri, yaitu tepatnya Badal Pandian, itu tidak ada keluarga daripada Mbak Farida. Sehingga kita untuk mempelajari tentang hal-hal yaitu yang berkaitan dengan Mbak Farida, kita sangat tertarik sekali karena banyaknya isu-isu, banyaknya suara yang sumbang, yang tidak ada penjelasan yang akurat. Padahal banyak sekali orang yang bertapa di situ, orang yang prihatin di situ, banyak orang yang penelusuran di situ, youtuber yang datang ke situ, tapi belum ada satu orang pun yang bisa membongkar Mbak Farida itu berasal dari mana. Semuanya hanya pakai indera perasa. Diperkirakan Mbak Farida berasal dari ini, kejadian ini, tapi belum pernah ada yang secara akurat Mbak Farida datang secara langsung atau Mbak Farida langsung masuk ke raganya orang lewat bermimpi menyatakan bahwa saya dulu riwayat hidup saya begini. Belum ada itu, saudaraku. Maka dengan ini kami berusaha semaksimal mungkin, sekeras mungkin, semoga kami bisa untuk menemukan, kami bisa untuk menggali keberadaan Mbak Farida, riwayatnya hidup dari mana, anaknya siapa, matinya tahun berapa, matinya bagaimana, kenapa kok menjadi sosok keri, terus kemudian kenapa sampai sekarang mereka tidak tenang, kenapa sampai sekarang mereka tidak bisa pulang ke rahmatullah, gitu loh. Jadi saudara yang saya hormati, bahwa namanya orang meninggal dengan gentayangan seperti itu, artinya mereka tidak pernah orang manggon, gitu loh. Artinya dia tidak tenang, artinya dia tidak bisa pulang. Kenapa sosok Mbak Farida senang gemar untuk berkeliaran, untuk hidup bersama manusia? Apakah mereka tidak tertarik kepada alamnya Allah? Apakah mereka tidak tertarik kepada alamnya surga Allah? Gitu loh. Makanya kami ingin bertanya kepada Mbak Farida, kami ingin menemui Mbak Farida secara langsung. Akan saya pertanyakan, kenapa kamu gentayangan? Apakah kamu tidak punya surga? Apakah kamu tidak tertarik kepada naungan-naungan Allah yang telah disediakan oleh Allah, yaitu yang dinamakan dengan alam langgeng atau alam nirwana jati atau alam surga-surga Allah? Kenapa kamu malah justru kamu enak-enakan kamu berkeliaran di muka bumi dan kamu bereksis di dunia maya atau di dunia yang lain? Sehingga kedatangan kami tidak hanya sekedar untuk mencari hiburan, kedatangan kami tidak hanya untuk membeberkan tentang adanya keindahan-keindahan dalam episode yaitu tentang dunia astral. Saya datang di desa itu, saya datang di kuburan itu, saya memiliki dan mempunyai cita-cita ingin berbicara kepada sosok Mbak Farida tentang mereka ingin ke arah mana itu silakan, urusan mereka. Tapi kita sebagai hamba yang benar-benar kita mempelajari tentang dunia kepangeranan, kita belajar dengan dunia kehidupan dan dunia kematian, kami akan menawarkan kepada sosok Mbak Farida untuk berpulang ke rahmatullah dengan tenang seperti arwah-arwah yang lain. Kalau toh mereka menjawab bahwa mereka adalah bukan manusia, tapi mereka adalah murni dari jin, artinya kita bisa menjawab Mbak Farida bukan manusia yang bersifat jasad manusia. Mbak Farida adalah jin yang diciptakan berasal dari api, maka jelas Mbak Farida tidak punya makam karena jin bukan manusia dan jin tidak bisa dimakamkan seperti layaknya orang biasa. Kita bisa menyimpulkan bahwa sosok Farida bukan manusia, mereka ada jin yang sengaja untuk membuat onar di daerah kita ini. Sehingga kalau mungkin sosok Mbak Farida berupa jin yang sengaja untuk membuat onar, membuat isu, membuat viral, kemudian yang perlu kita pertanyakan, apa untung kamu? Yang kita pertanyakan seperti itu. Apa yang kamu untungkan? Kamu memberikan barang, memberikan mobil. Saudaraku yang saya hormati dan yang saya muliakan,
sehingga kita bertujuan baik, yaitu kita akan memberikan penjelasan yang akurat, biarpun nanti resikonya sangat tinggi sekali. Tapi saya berniat kebaikan, berniat untuk membeberkan yang seasli-aslinya, bahwa bagaimana dan dari siapa, apa kewujudannya, mereka manusia atau bukan, dan mereka keluarganya siapa, mereka matinya bagaimana, mereka kejadian TKP-nya dulu bagaimana. Itu yang perlu kita beberkan, yang perlu kita gali, sehingga masyarakat nanti akan tahu jelas bahwa ternyata sosok Farida seperti ini. Ternyata sosok Farida secara hidupnya seperti ini. Itu yang perlu kita sampaikan. Yang jelas semoga atas perjalanan kami nanti akan membongkar sejarahnya Farida. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, Allah akan memberikan jalan kepada kita, Allah akan memberikan kekuatan kita yang akhirnya kita bisa membongkar, bisa membeberkan sejarah riwayat Farida yang telah tinggal di kota Kediri, bahkan merosot ke kota-kota besar yang lain. Semoga atas perjuangan kita ini akan dilindungi oleh Allah dan kekuatannya. Kita nanti akan bisa membeberkan yaitu sosok Farida yang terkenal, yang berkeliaran di daerah kota Kediri dan sebagainya. Teman-teman, kita akan bisa menyajikan bahwa perjuangan kami untuk yaitu membongkar tentang Mbak Farida belum bisa terlaksana. Kemungkinan kita akan melangkah hari yang lain. Kita akan mendatangi makam yaitu petilasan atau area atau tempat yang pernah disinggahi yaitu sosok Farida yang ada yaitu Pandian, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Mari kita saksikan ini sebagai hiburan, karena kita memancing dengan adegan-adegan agar mereka marah, agar mereka mewujudkan, mereka bisa diajak bicara baik secara langsung atau secara tidak langsung. Terima kasih. Ini kami sudah masuk di pemakaman umum di Sambadal, Badal Pandian. Ya. Jadi kita sudah masuk ke makam atau petilasan dari Mbak Farida yang dia sering mengirimkan sesuatu kepada masyarakat. Kemudian dia juga sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Misalkan orang itu ingin membangun sesuatu, membangun rumah misalkan. Terus kemudian Mbak Farida ini dengan baik hati mengirimkan bahan-bahan bangunan. Dan teman-teman masih banyak lagi kisah-kisah cerita tentang kebaikan dari Mbak Farida ini. Yang jelas sosok Mbak Farida ini tidak pernah menghantui masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luar daerah. Dan di petilasan ini tadi kita sudah menjumpai Pak Sugito sebagai juru kunci. Sekaligus sebelum dia menjadi juru kunci di tempat ini, beliau juga sudah seringkali membersihkan makam ini bahkan sejak sekitar 30 tahun yang lalu. Jadi dia sangat tahu sekali kisah-kisah tentang Mbak Farida ini yang ternyata memang sudah beratus-ratus tahun cerita ini teman-teman. Dan sampai sekarang pun masih eksis. Terbukti dari cerita-cerita masyarakat yang menyepelekan atau sombong di tempat ini juga mereka mendapatkan balasannya. Sehingga teman-teman entah di makam yang wiyet, di tempat-tempat angker maupun dimanapun letak tempatnya, kita tidak boleh sombong. Gimana Mbah, ini kita sudah mengitari makam. Teman-teman yang saya hormati, kita sudah masuk yaitu ke pemakaman atau kuburan Mbak Farida. Nggih. Nggih, Mbah. Sudah masuk. Informasi yang viral adalah Mbak Farida seringnya masuk di lokasi ini, seringnya ada penampakan-penampakan di sini. Nggih. Maka kita tertarik untuk pengungkapan di area ini, area Nggih. Wingit ini. Sehingga kami sudah bertemu sama Pak Juru Kunci, kita sudah berbincang-bincang panjang dan lebar. Ya. Memang benar yang diviralkan oleh orang-orang itu, bahkan pernah ada dosen datang di sini, katanya Mbak Farida juga kuliah di Jakarta. Ya. Dosen itu akhirnya ingin melamar, ternyata yang dikunjungi bukan rumah tapi malah kuburan. Ya. Akhirnya dengan kepala desa dikasih tahu bahwa sosok Mbak Farida bukan seorang manusia. Ya. Itu bukti nyata bahwa Mbak Farida terkenal sampai daerah Jakarta juga. Nggih. Ini adalah pohon beringin. Ini pernah ditemukan keris dan cincin emas.
Gelang, Mbah. Gelang Mas ya. Iya. Ya, cincinnya di mana? Cincinnya di pohon growong tadi. Akan menunjukkan pemirsa prediksi dari orang-orang mengatakan bahwa Mbak Farida kan masuk di kuburan sini, tapi Iya. tempatnya dia duduk, tempatnya dia bersemayam kan persepsinya berbeda. Iya. Ada yang di gerowong itu, ada yang di sana di bawahnya pohon besar juga ada kembang burung itu, Mbak. Iya. Kita coba ke sana, Mbak. Nggih. Jadi cerita-cerita tentang sosok Mbak Farida ini sangat berluas dari berbagai daerah, teman-teman. Jadi sangat viral sekali. Dan ini adalah pohon growong. Ini kalau berdasarkan kisah, nggih, bentukan seperti ini kan seperti gua garbo, Mbah. Iya. Apakah itu ada filosofinya atau gimana, Mbah? Ya, yang jelas itu sosok-sosok astral atau bangsa siluman atau bangsa jin itu condongnya ke batu dan kayu. Iya. Apalagi batu besar dan kayu besar. Nggih, Mbah. Setiap batu besar atau kayu besar mudah dimasuki bangsa astral. Nggih. Nah, setiap kayu yang besar itu rata-rata pasti gerowong, Mbak. Iya, Mbah. Ya, rata-rata gerowong, jarang yang buntut dari bawah. Nggih. Ya, kegerowongan itu biasanya sentra-sentra untuk tempat-tempat bangsa-bangsa halus gitu loh. Seperti sumur kan juga demikian. Nggih. WC yang bentuk lubang-lubang gerowong-gerowong mereka juga senang, Mbak. Iya. Makanya kalau orang jatuh di kamar mandi itu Bahaya. sembuhnya sulit, Mbak. Iya. Karena di situ juga banyak yang menjaga. Nggih. Termasuk WC juga demikian, sama saja. Iya. Seperti ini, Mbak. Bisa didekatkan. Jadi ini adalah gerowongannya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Juru Kunci. Ini dalamnya juga kulit pohon, teman-teman. Jadi di sini pernah ada orang yang menemukan cincin emas, Mbah, di dalam gerowongan sini. Teman-teman, jadi kita sudah menunggu sejenak. Jika Mbak Farida berkenan, kami ingin bertemu dengan niatan baik. Kami tidak melawan, kami tidak sombong. Kami benar-benar berniat tulus, hanya ingin melakukan pengungkapan. Sehingga sangat besar sekali, teman-teman, pohon ini. Sangat besar sekali. Pohon gerowong. Ini juga merupakan orang yang diketemukan meninggal di sini sebanyak 4 orang, yaitu makom Waliullah Al-Haddad. Nah, ini makamnya Waliullah yang diketemukan di sini juga ada 4 orang. Ini yang menemukan juga orang pintar juga. Makanya ada kaitannya sama yaitu sosok Mbak Farida ini mungkin. Tapi hati saya seperti terketuk, hati saya seperti terbuka tentang keberadaan Mbak Farida. Iya. Mbak Farida dinyatakan katanya orang Jawa yang orang tuanya dibunuh oleh kolonial Belanda. Kemudian Mbak Farida juga dibunuh. Ada juga yang menceritakan bahwa Mbak Farida katanya anaknya raja yang datang di sini, dia meninggal, dia kintir di kali. Iya. Jadi kisah-kisah cerita-cerita Mbak Farida, satu orang pun persepsi itu yang sama, satu orang pun belum ada yang dipercaya gitu loh. Iya. Jadi saya pun juga tidak percaya, malah tadi agak masuk akal. Ada orang dari Wonojoyo, kemudian dia diikuti sosok perempuan Nita Sari, kalau salah, Mbak Nita Sari sosok apa juga. Kemudian dia mencari ibunya yang ada di sini. Ya mungkin Mbak Nita Sari itu mungkin ya juga Mbak Farida kemungkinan. Iya. Karena di situ dia datang sini, orang tuanya kan di situ, dia menunjukkan bahwa saat ke sini itu ibu saya di situ. Oke. Mungkin seperti itu, Mbak. Mungkin seperti ini. Jadi
kita akan hentikan pemirsa. Apabila nanti ada gerakan, ada pewujudan, kita buka lagi. Apabila kita hanya pakai wawancara, kita hanya menyuting kuburan sama pohon-pohon, kita penonton kurang tertarik. Iya. Apabila nanti Mbak Farida datang atau sosok yang lain datang, maka saya buka lagi HP ini. Iya. Saya tutup pemirsa. Terima Iya. kasih. Ya teman-teman, ini Mbah Kendil memerintahkan saya untuk meletakkan anak saya di dekat pohon beringin yang besar tadi, di tengah-tengah makam. Dan ternyata anak saya malah diam, teman-teman. Padahal ini suasana sangat dingin sekali. Biasanya anak saya itu sangat menangis kalau dingin. Apakah mungkin Mbak Farida datang ingin bermain dengan anak saya? Bukan Mbak Farida, we. Dari tadi di sana itu nolehnya ke sini, Iya. Mbah. Nolehnya ke sini tertawa, noleh ke sini tertawa, terus terakhir menangis. Ya nggak apa-apa kalau mau main sama Mbak Farida. Yang penting tetap pulang sama mamanya. Oh, boleh mau ribut teh. Apa? Mau ambil apa, Nak? Mau ambil apa sampean? Boleh apa? Mari. Bawain Mbak Farida, we. Jadi memang sejak dari di dalam kandungan dia selalu saya bawa kemana-mana, teman-teman. Karena ya gimana, yang namanya anak mau ninggal tetap nggak bisa, tuh, Mbak. Jadi ya ini kita di makam petilasan Mbak Farida bertiga, saya, Mbah Kendil, dan anak kecil ini. Teman-teman pasti tahu betapa anak ini sangat rewel sekali ketika datang sampai tadi, ya. Dan ini saya letakkan di bawah, diam. Saya ditugaskan untuk meletakkan. Mungkin sosok-sosok di sini ada yang senang dengan anak kecil. Oh iya. Iya. Mungkin kamu main sama sosok. Oh. Malah guyang-guyu ya. Jadi ini bener-bener kompleks makam. Jadi kejadian demi kejadian sebelum kami masuk ke makam ini sangat luar biasa mengherankan. Mulai dari celana saya robek, anak saya menangis, bahkan saya membawa stok pampers sampai habis, saya membawa stok air sampai habis. Kemudian tadi Mbah kita mencari air juga sampai sekarang belum mendapatkan air. Kudungnya kamu lepas, terus pakai mori dikudungkan. Kita sudah bersiap dari rumah membawa pakaian yang putih-putih yang biasa dipakai oleh sosok-sosok peri atau kuntilanak. Sebenarnya nggak mau saya pakai dari awal. Ya rencananya dipakai di sini, tapi berhubung celananya suwek, robek dipakai. Mungkin Mbak Farida menginginkan Mbak Lulu pakai secara langsung. Rambutnya dilepas, anunya, nah dilemparkan ke depan, biar nanti ada kesamaan gitu. Ini dekat gapura nggak apa-apa, Mbak? Gak apa-apa, udah. Apa-apa. Yang penting kita sudah izin kepada Bapak juru kunci. Tadi ada 2 orang mau belok ke sini, Mbak. Apa? Oh, laki-laki 2 gitu. Apakah dia YouTuber juga? Kami nggak tahu. Oh iya. Paling ya pemuda menanyakan keberadaan. Pak juru kunci sudah pulang loh. Belum, Pak Juru masih di sana. Oh. Iya. Ini gini, Bang, ya? Iya. Ya saya tak ke sana nanti biar Ini marinya gimana? apanya? Marinya? Ya kita kalungkan saja itu. Ngembreh itu. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbentuk astral, saudaraku yang berbentuk gaib, saudaraku yang berbentuk bangsa lelembut. Saya ingin menemukan sosok astral pada malam hari ini. Oh, ada pewujudan, Mbak. Ada pewujudan pemirsa, tapi merah. Di sana tadi, naik ke. Ada pewujudan tapi merah. Tadi ada pewujudan merah ke sana tadi pemirsa, seperti bola itu. Sosok Mbak Farida sangat terkenal sekali pemirsa.
masyarakat sudah mengakui banyak orang yang dikasih apa itu harta benda karena niatnya Mbak Farida kan menolong pada orang yang membutuhkan, sehingga sudah terkenal sekali mereka memang berhati mulia. Kemudian pada saat ini saya memerintahkan anak saya suruh turunkan ke bumi, ke kuburan. Mungkin ada teman-teman yang meninggal, arwah yang meninggal dengan senang dengan anak saya. Ketika saya lepaskan, saya turunkan ke kuburan, dia diam. Dan Mbak Lulu sudah menjelma atau berpakaian selayaknya astral, yang artinya saya sengaja untuk mengembari kepada sosok astral. Tuh. Anaknya pun juga diam, tenang. Pemirsa, ini sosok Mbak Lulu yang memakai serba putih. Ini di pemakaman loh, pemirsa. Di pemakaman keramat loh, di Badas loh ini tidak main-main pemirsa. Sehingga memakai pakaian seperti ini, rambutnya dikasih ke depan seperti ini seperti uji nyali pemirsa, seperti menantang pemirsa. Karena pada dasar niat saya adalah tidak bersombongkan diri, agar kami juga diberi kesempatan untuk bisa melihat, bisa bertemu kepada saudara saya Mbak Farida. Dan ini tengah malam pemirsa, tidak ada orang lewat. Mbak Lulu bisa berjalan Kemana Mbak? ya, ke arah barat, jalan-jalan saja Mbak. Tinggalkan anaknya nggak apa-apa ya. Mana Mbak ya? Ya bebas lah. Nanti kembali ke sini Mbak ya. Ya. Langsung belok ke barat. Masuk nenggon kayu growong. Pemirsa, adegan ini hanya sebagai simbol saja bahwa kami ingin mengenal kepada astral Mbak Farida. Artinya kita menyamakan agar kita bisa dijumpai pemirsa. Bentar. Pemirsa, ini petilasan daripada Mbak Farida, dan sekarang Mbak Lulu sudah memakai pakaian seperti Mbak Farida. Semoga pada malam hari ini juga Mbak Farida hadir kepada saya, di hadapan saya pada malam hari ini. Sudah saya saksikan teman Mbak Farida, Mbak Lulu sudah berpakaian seperti ini. Ini keadaan di tengah kuburan pemirsa. Sudah berjalan Mbak Lulu kepada asalnya ke Pohon Beringin. Pemirsa, kita tunggu sejenak. Kami sudah beratraksi. Kami memakai teknis pengembaran bentuk astral yang berbusana putih.
dan kita tinggal menanti. Kita berkali-kali memanggil, tapi belum ada kehadiran pemirsa. Cuma ada bola api di sebelah barat tadi naik ke atas itu pemirsa. Tapi sayang jauh, jadi tidak bisa menampak di layar kita, tidak bisa di syuting. Mungkin hanya kecil kalau kelihatan. Kita kembali, pemirsa. Apakah saya tidak diperbolehkan untuk berjumpa kepada makhluk astral secara langsung? Apakah memang seperti ini, bahwa menjumpai sosok atau bangsa lelembut, bangsa dedemit, betapa sulit sekali? Iya. Berbagai cara kami laksanakan, berbagai cara sudah kami lakukan, namun belum ada satupun sosok yang datang pada malam hari ini. Maka dari itu, hanya seperti ini yang kami sampaikan, hanya seperti ini video yang saya sajikan, karena saya ingin menyajikan hal-hal yang benar atau yang jujur. Kalau kita bersandiwara, kalau kita membuatkan film-film yang berorasi dengan hantu-hantuan tapi dianggap nyata, kita ketakutan apabila hari itu terbongkar. Iya. Kita sangat malu sekali. Maka kita lebih condong real dan nyata daripada kita memiliki video yang berbentuk pocong atau berbentuk astral tapi itu rekayasa. Lebih baik kita tidak bisa menyajikan. Yang penting kita bisa menyajikan lokasinya saja dan cerita-cerita saja. Iya. Dan yang jelas ini Mbak, ketika kita masuk misalkan ke makam atau ke tempat-tempat wingit, itu kan bukan dibuat-buat toh Mbak. Iya, iya. Itu kan berdasarkan kesaksian dari warga yang menyampaikan kepada kami. Iya, iya. Maka dari itu apabila penyajian kami mungkin kurang berkenan atau kurang puas, kurang menyenangkan, minta maaf besar-besarnya. Tapi yang jelas hal ini nyata dan real. Iya. Jadi apabila kemarin pernah kita ada api di kuburan, itu api betul, bukan bensin, bukan bensin disumat. Okay. Kita tahu ada asap di link kita kan ada Pak. Iya Mbak. Itu ada orang meninggal 7 hari, kemudian saya hentakkan bumi langsung ada asap tinggi. Iya. Itu juga asli, bukan rokok. Okay. Jadi yang saya buatkan di video itu asli-asli pemirsa. Memang kuburan itu sakral, kuburan ada gaibnya. Iya. Tapi tidak semua kuburan bisa memunculkan sosok gitu loh. Okay. Karena ada kemungkinan bahwa mereka-mereka itu malu dengan saya. Iya. Ada kemungkinan, kita tidak sombong itu tidak. Ada kemungkinan itu mungkin mereka-mereka sungkan atau malu gimana itu. Iya. Kalau menemui kita itu loh Pak. Yang satu Mbak. Yuswa. Oke. Pak tak ndonga Pak. Nggih Mbak. Pemirsa, saya minta waktu sekedar, saya tak mendoakan. Saya sudah berjanji akan mendoakan arwah yang ada di sini semoga diterima oleh Tuhan. Amin. Sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Amin. Pemirsa. Teman-teman, ini Mbah Kendil akan mendoakan seluruh orang-orang yang telah meninggal dan bersemayam di makam ini. Semoga mereka diberikan dingin dalam perjalanannya. Semoga mereka dijauhkan dari api neraka. Semoga mereka semua mendapatkan jalan yang terang, sehingga mereka dijauhkan dari rasa kesakitan. Segala upaya sudah kami laksanakan semampu kami. Yang jelas sebagai sesama makhluk Allah, kita tidak bisa untuk memaksa sosok itu hadir, tapi kita mempersilahkan. Seandai kata Mbak Farida ingin menampakkan diri, kami siap untuk menemui. Dan ini adalah kompleks makam yang lagi viral teman-teman. Ini Mbah Kendil telah mendoakan seluruh arwah yang ada di sini.
Ini bukan semata-mata pencitraan atau lain sebagainya, melainkan ini adalah aktivitas kami di luar jam kerja, bahwasanya kami mendoakan orang-orang yang telah meninggal, tidak pandang bulu apakah itu keluarga kami, apakah itu teman-teman kami, atau bahkan orang-orang lain yang kami tidak kenal. Yang jelas ini sebagai peringatan bagi saya, bagi Mbah Gendil, dan bagi kita semua teman-teman. Secantik apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, seterhormat apapun pangkat kita, pada akhirnya kita akan mati dan dikuburkan. Sehingga teman-teman, mari kita berusaha, kita sama-sama belajar. Saya yang berbicara seperti ini bukan orang suci. Saya penuh dengan kesalahan. Saya sering menyakiti hati orang-orang. Saya sering melakukan hal buruk yang tidak pantas saya katakan. Tapi saya mau belajar, berubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bermanfaat lagi. Teman-teman, mari sama-sama kita belajar menjauhkan rasa sombong, menjauhkan rasa-rasa yang menyakiti orang lain. Kita berusaha untuk menjadi orang yang baik semampu kita. Surga atau neraka itu kehendak Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha melakukan yang terbaik. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bahwasanya kalian bisa memetik apa yang menjadi amanah atau yang menjadi pesan bagi kami semua. Ini Mbah Gendil telah selesai mendoakan. Pemirsa, nampaknya Mbak Farida juga hadir. Iya. Cuma mungkin kemungkinan pikiran saya, mereka akan malu apabila berjumpa dengan saya, pemirsa. Iya. Tapi dia memberikan sinyal-sinyal seperti Mbak Lulu pakaiannya robek, suruh mengganti pakaian putih. Iya. Kemudian mereka mewakilkan agar Mbak Lulu saja yang berpakaian putih-putih. Kemudian terus anak kami juga menangis, itu kisikan-kisikan. Yang jelas kita mengadakan penelusuran, kita tidak bisa menampakkan yang sesungguhnya Mbak Farida itu wajahnya seperti apa. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Mbak Farida bukan sejarah Belanda. Mbak Farida adalah orang Kediri saja. Mbak Farida punya orang tua yang dikubur di sini. Mbak Farida datang ke sini karena mereka punya ahli waris yang ada di sini. Sehingga cerita ini semoga menjadi satu-satunya cerita yang tidak mundar-mandir. Selama ini ceritanya kan banyak persepsi. Hingga saya simpulkan Mbak Farida adalah orang Kediri ini saja. Orang tuanya ya daerah sini saja, meninggal di sini. Kemudian Mbak Farida ke sini itu menyengguk makamnya orang tuanya. Itu kesimpulan saya pada malam hari ini. Perlu kita tandaskan. Saya ulangi lagi. Orang tuanya Mbak Farida, orang daerah sini meninggal di sini. Mbak Farida ke sini, mereka mengunjungi makamnya orang tuanya. Sehingga maka dia kasih sayang kepada orang-orang Kediri karena Mbak Farida adalah orang Kediri asli. Dan orang tuanya orang Kediri asli. Itu yang perlu kita sampaikan. Itu yang kita bongkar pada malam hari ini. Mungkin mulut saya, ucapan saya ini adalah mewakili daripada Mbak Farida yang ada di sekitar sini. Pemirsa, saya akhiri sekian. Semoga kita selalu bisa menyajikan penelusuran yang lain. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang winanggih. Amin amin ya rabbal alamin.